Sobat Tajir, di sini aku akan berbagi cerita horor. Kisah ini menceritakan seorang santriwati yang bernama Herlina. Perempuan ini meninggal saat dirinya masih berstatus sebagai santriwati di pondok pesantren daerah Lamongan. Konon arwah santriwati ini terus bergentayangan untuk menuntut balas kematiannya. Untuk lebih jelasnya, tonton terus yuk videonya sampai habis. Tapi sebelum itu aku minta dukungannya ya, dengan cara subscribe channel ini agar aku lebih semangat lagi untuk berbagi cerita menarik lainnya. Karena dukungan dari kamu semua sangat luar biasa. Kita lanjut yuk ceritanya. Jadi tersebutlah santriwati yang bernama Herlina. Dia adalah salah satu santriwati di pesantren yang ada di kota Lamongan. Dia memiliki paras yang cantik dan juga ramah. Herlina merasa nggak pernah dihiraukan di pesantren itu. Untuk demi mendapatkan perhatian, Herlina mencuri batu cincin aki dari seorang kiai yang mengajar di pesantren tersebut. Tapi saat sedang nyuri, Herlina ketahuan sama santri lain yang kemudian melaporkan ke pihak pengurus pesantren. Pihak pengurus pesantren kemudian berniat menghukum Herlina dan melaporkan ke Pak Kiai yang mempunyai batu akik atau cincin akik tersebut. Karena ketakutan dan malu telah dilaporkan dan akan dihukum, Herlina langsung kabur dari pesantren itu. Tapi ketika dia kabur ke jalan, Herlina tertabrak mobil dan dia meninggal seketika di tempat kejadian. Pihak dari pondok pesantren tidak mengetahui kalau Herlina meninggal di jalan saat kabur dari pesantren. Orang tua Herlina yang mengetahui bahwa anaknya meninggal sontak kaget dan juga tidak rela anaknya meninggal dengan kondisi mengenaskan. Apalagi setelah tahu kalau anaknya meninggal karena kabur dari pesantren sebab akan dihukum karena dituduh mencuri. Orang tua Herlina kemudian nekat pergi ke dukun ilmu hitam yang konon bisa menghidupkan arwah yang sudah meninggal. Karena diliputi rasa kecewa dan marah terhadap pihak pesantren, orang tua Herlina meminta dukun tersebut untuk menghidupkan kembali arwah Herlina yang telah meninggal untuk membalas dendam. Akhirnya, jasad Herlina hidup kembali diisi dengan arwah hantu penasaran. Sang dukun meminta satu syarat, yaitu setiap malam Jumat Kliwon Herlina harus minum darah. Dan sejak saat itu, Herlina menjadi semacam hantu penghisap darah. Dan kalau tidak minum darah, Herlina akan meninggal lagi. Herlina pun akhirnya hidup kembali, dan dia kembali ke pesantren dengan tujuan menuntut balas ke pihak pesantren. Karena pihak pesantren tidak mengetahui kalau Herlina sudah tewas, maka mereka pun menerimanya lagi dengan catatan meminta maaf dan mau dihukum. Saat di pesantren, teman-teman Herlina heran melihat Herlina yang begitu aneh tingkah lakunya, berbeda dengan sebelum dia kabur. Wajahnya terlihat pucat pasi dan dia lebih sering diam, tidak seperti biasanya. Teman-teman Herlina pun merasa aneh lagi ketika Herlina membawa koper yang isinya berbau busuk. Teman-teman Herlina curiga kalau Herlina menyimpan sesuatu berbau busuk di koper tersebut. Hingga teman-temannya pun mengecek isi koper Herlina saat ia pergi. Dan teman-teman Herlina terkejut karena melihat koper tersebut berisi darah yang berbau busuk. Teman-teman Herlina pun memilih diam karena takut. Dan ketika tengah malam, Herlina meminta petugas atau pengurus pesantren mengantarkan dia ke kamar mandi karena dia takut ke kamar mandi sendirian. Hingga akhirnya, sudah lebih dari 2 jam Herlina di kamar mandi dan tidak keluar-keluar. Dan pengurus pesantren pun sudah memanggil Herlina berkali-kali, tapi Herlina tidak menyautnya. Petugas pesantren pun merasa kebingungan dan akhirnya memanggil teman-teman sesama petugas dan bersama-sama mendobrak pintu kamar mandi tersebut. Sontak mereka pun kaget karena di dalam kamar mandi tersebut bukan Herlina, tapi sosok hantu perempuan berbaju merah bertaring dengan tertawa menyeramkan. Para petugas atau pengurus pesantren yang mendobrak akhirnya lari ketakutan dan melaporkan kejadian tersebut ke kiai di pesantren. Kiai pun memburu hantu Herlina dan menangkapnya secara gaib, lalu mengurungnya di dalam botol dan dibuang oleh kiai sejauh-jauhnya. Kiai juga berpesan kalau tidak ada satu orang pun yang boleh menemukan botol tersebut demi keamanan pesantren. Akhirnya, pihak pesantren ke rumah orang tua Herlina dan mendapatkan kabar kalau Herlina telah meninggal dunia karena kecelakaan. Dan karena orang tuanya tidak terimalah Herlina hidup lagi dengan bantuan seorang dukun ilmu hitam. Kisah ini nyata adanya. Bahkan menurut desas-desus, hantu Herlina ini telah memakan banyak korban.
Kisah misteri ini cukup terkenal dan menghantui beberapa santri yang berada di pesantren daerah Lamongan dan Jombang. Cukup sekian ya teman-teman cerita kali ini, dan tunggu cerita selanjutnya dari channel ini yang gak kalah seru lagi.